Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasul kita Muhammad bilabzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, yaitu pada pertemuan yang kelima, di mana pembahasan kita masih seputar Arkanul Iman, yang pembahasan ini kemarin kita pecah menjadi 3 pertemuan. Sebelumnya telah kita sampaikan pembahasan tentang rukun iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Maka pada kesempatan ini, di mana pembahasan kita adalah iman kepada kitabullah dan iman kepada Rasulullah. Pertama tentunya adalah definisi dari iman kepada kitabullah. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa kitab jika diartikan secara bahasa berarti sesuatu yang ditulis. Karenanya, maka segala sesuatu yang ditulis, baik itu di kertas, baik itu di kayu, baik itu di bebatuan, maka disebut dengan kitab. Ya. Namun secara istilah mal muradu bi kitabillah, apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah yaitu adalah kitab atau tulisan atau firman yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, baik itu melalui perantaraan malaikat Jibril atau Allah sendiri yang menyampaikannya kepada Rasulnya melalui isyarat-isyarat tertentu. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kitabullah adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah, baik itu dengan perantaraan malaikat Jibril atau dengan isyarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rekan mahasiswa, perlu juga diketahui bahwasanya kitab Allah sejatinya terbagi kepada 2. Yang pertama ada disebut dengan kitab samawi, yaitu adalah kitab yang murni turun daripada langit, turun daripada Allah Subhanahu wa taala, ia sampaikan kepada Rasulnya, maka secara mutlak bahwa kitab ini adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitabul aradi, yaitu kitab yang ditulis, yang dibuat di atas muka bumi, dan tentunya ini melalui perantaraan tangan-tangan makhluk atau tangan-tangan hamba Allah yang ada di atas muka bumi. Kemudian selanjutnya, apa saja kitab yang perlu kita imani? Yang pertama ada kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian ada Al-Quran Al-Karim, di mana ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, berarti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Oh, berarti ini yang dimaksud dengan kitab
Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Jadi para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa kalian baca, bisa kalian teliti, bisa kalian ulang kembali di materi yang ada pada link materi, di mana di sana nanti akan ditemukan nama-nama kitab Allah beserta isi kandungannya. Jadi pada intinya, andaikan kita analisa bahwa pada hakikatnya la farqa bainal Qur'an wal kutubis sabiqah. Tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan antara isi Al-Qur'an dengan isi kitab-kitab sebelumnya. Di mana pada intinya bahwa pokok poin penting dari isi kitab tersebut adalah masalah akidah, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada bertanya, jika ada di antara para mahasiswa, di antara para rekan-rekan sekalian, atau yang bertanya siapapun itu, apa perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya? Sama saja. Jadi Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitabullah, bukan hanya Al-Qur'an. Jadi yang menjadi kitab Allah itu bukan hanya Al-Qur'an semata, akan tetapi Taurat, Injil, dan Zabur itu tetaplah kitab Allah. Tapi ingat konsepnya, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah takmil lil kutubis sabiqah. Dia adalah penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran turun, maka ia sempurnakan isi dari kitab Injil, ia sempurnakan isi dari kitab Taurat, ia sempurnakan isi dari kitab Zabur. Namun hadir pertanyaan, ya, lalu bagaimana nilai otentisitas dari kitab-kitab Taurat, Injil tersebut? Nah, ini yang perlu kita analisa. Apakah memang sampai hari ini masih kita temukan dari ketiga kitab tersebut yang dimana masih merangkup di dalamnya nilai-nilai yang asli. Dan tentunya perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, bahwa Al-Quran sampai kapanpun la tabdila wa la taghyira wa la tahrifa fih. Tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada pemalsuan di dalamnya. Sementara kitab-kitab sebelumnya itu bisa kita yakini hadasa fihi tahrif wa tabdil, itu sudah terjadi di dalamnya penukaran atau pemalsuan pada isinya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang dia tidak akan pernah terjadi perubahan di dalamnya. Dan salah satu yang menjadi alasan kita dikarenakan sampai hari ini katsirum minan nas, ya, banyaknya di antara hamba-hamba Allah yang beriman, alladzina qad hafizunal Qur'an, di mana mereka sudah menghafal Al-Qur'an. Dan ini menjadi salah satu, ya, alasan kenapa sampai pada hari ini Al-Quran tidak bisa ditukar dan berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi nanti pada intinya kalian akan menyaksikan pada link materi isi dari kandungan dari kitab Taurat, kandungan dari kitab Zabur, kandungan dari kitab Injil, itu pada hakikatnya memiliki kandungan yang sama dengan Al-Quran. Tapi sejatinya ketika Al-Quran turun, maka ia secara utuh menyempurnakan isi dari ketiga kitab tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya ada 3 pokok daripada isi kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah masalah i'tiqadiyah. Ini menjadi poin yang paling penting, yaitu masalah akidah. Ya, kemudian masalah khuluqiyah, yaitu masalah akhlak. Kemudian yang ketiga yaitu masalah amaliyah, yaitu amal perbuatan. Dan ketiga ini sejatinya menjadi isi daripada kitab-kitab Allah tersebut, terutama Al-Qur'an Al-Karim. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil, ya, sebagai fungsi, sebagai kegunaan dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting adalah perlu kita ketahui bersama, ketika Allah menghadirkan kita hamba-hambanya di atas muka bumi,
Allah tidak melepas kita begitu saja, namun Allah menurunkan kitab, yaitu bagi kita Al-Quran Al-Karim, tentunya sebagai panduan hidup bagi kita, dan kita diwajibkan untuk mengikuti isi daripada aturan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, dan ini juga sebagai bukti keimanan kita kepada kitabullah. Kemudian selanjutnya iman kepada Rasul Allah, ya. Tadi iman kepada kitabullah, maka selanjutnya adalah iman kepada Rasul Allah. Rasul secara bahasa, ya, maka diartikan sebagai utusan, ya. Diartikan secara bahasa sebagai utusan. Sementara Rasul secara istilah adalah utusan yang Allah turunkan ke atas muka bumi untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sama dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa malaikat juga merupakan rasul, utusan Allah, tapi khusus utusan tersebut untuk nabi dan rasul Allah. Tapi kalau rasul berarti adalah hamba Allah yang Allah utus ke atas muka bumi dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Itu perbedaan antara malaikat dan rasul. Keduanya sama-sama utusan Allah, tapi malaikat diutus kepada rasul-rasul Allah, kemudian rasul-rasul Allah diutus kepada manusia, ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang konsep keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita ketahui mungkin beberapa dari fungsi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu dari fungsi beriman kepada Rasul Allah adalah ketika Allah menurunkan kitab, ya, maka bersamaan dengan kitab tersebut diutuslah Rasul, yang artinya adalah sebagai penyampai risalah Allah, ya, sebagai penyampai risalah Allah, yang dimana fungsi dari rasul-rasul tersebut adalah memberikan penjelasan terhadap apa yang terdapat dalam kitab tersebut, atau apa yang terdapat dalam Al-Quran yang tentunya sebagai kitab kita. Maka berkaitan pula dengan sifat-sifat Rasul. Maka sifat Rasul yang pertama ada yang disebut dengan siddiq, yang artinya bahwasanya segala yang disampaikan oleh Rasul Allah adalah kebenaran, baik itu perbuatan atau perkataan yang datang dari Rasul-Rasul Allah, semuanya adalah benar. Maka mustahil Rasul-Rasul Allah itu berdusta, baik itu dalam perbuatan atau perkataan mereka. Kemudian selanjutnya adalah amanah, yaitu yang dipercaya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada rasul-rasul tersebut, di mana adalah untuk menyampaikan risalah Allah. Kemudian fatanah, yang artinya cerdas. Ini sangat jelas sekali, ya, bahwa rasul-rasul Allah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apatah lagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kecerdasannya luar biasa, dan itu sudah terbukti dalam berbagai hal, ya, terutama kita menyaksikan dalam strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melawan orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian yang keempat itu tabligh, yaitu menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia, ya. Kalau tugas-tugas Rasul nanti bisa kalian lihat lagi di lampiran materi kita, ya. Namun pada intinya adalah tabsyiran wa nadhira, di mana tugas pokok daripada Rasul Allah adalah memberikan kabar gembira dan kemudian memberikan peringatan. Kabar gembira tersebut adalah bahwa risalah yang mereka sampaikan adalah risalah Allah yang tujuannya untuk kebahagiaan dunia akhirat setiap hamba Allah.
Dan kemudian peringatan tersebut ketika seorang hamba Allah atau ketika kita tidak mengindahkan aturan-aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim atau dalam kitab-kitab tersebut, maka akan ada siksaan yang akan Allah sediakan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul yang lainnya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti kita ketahui ada 25 orang rasul Allah. Wa ana, kata Rasulullah, dan saya, kata Rasulullah, khatamul anbiya'i wal mursalin, saya adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi rasul setelah Muhammad. Maka kita tidak boleh meyakini andaikan ada berita atau ada kabar yang kita dengar datangnya Rasul yang ke-26 setelah Muhammad, itu sesuatu yang mustahil ya. Kenapa? Karena Rasul SAW sudah disampaikan dan menyampaikan ana khatamul anbiya'i wal mursalin, saya adalah penutup sekalian nabi dan rasul-rasul Allah ya. Maka tidak ada, walaupun dalam sejarah ada yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad ya, yang mengaku sebagai rasul ya, utusan Allah, maka ini adalah satu hal yang tidak boleh kita yakini dan tidak boleh kita percayai. Karena pada hakikatnya apa? Bahwa kerasulan itu, periode kerasulan telah ditutup dengan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir ada mungkin perbedaan mal farqu bainar rusul wal anbiya. Apa perbedaan rasul dan para nabi ya? Jadi perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, jika Rasul Allah utus ke atas muka bumi untuk menyampaikan risalahnya kepada orang lain ya, kepada manusia, namun Nabi Allah utus ke atas muka bumi tidak untuk menyampaikan risalah, namun hanya khusus kepada diri mereka sendiri ya. Makanya ada yang disebut dengan Nabi Khidir ya. Dia seorang nabi tapi bukan rasul. Karena kalau rasul itu berarti dia memiliki tugas untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini untuk penyampaian, untuk sedikit penjelasan dari materi kita. Namun nanti untuk pendalaman materinya silahkan diklik di link materi, dipelajari, dibaca. Nanti boleh untuk hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar yang ada di Smart PPP. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.